Assalamualaikum guys, saya Anissa Asyifa Nur Septianti, Ekonomi Syariah D21 FEBI IAIN Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk yang dilarang serta yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, tekan tombol share, like, dan notifikasinya guys. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan poin pertama yang berjudul nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Pasti teman-teman masih belum mengerti dan bingung, apa sih nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai tersebut. Di sini, para pakar ekonomi Islam terbagi dalam 3 mazhab, yaitu mazhab Bakir as-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Walaupun terbagi ke dalam 3 mazhab, namun mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Dan prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, akhlak menjadi atap dalam bangunan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam tersebut ada beberapa nilai-nilai universal dalam teori ekonomi Islam, yang diantaranya tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Nilai pertama dalam teori ekonomi Islam adalah tauhid. Nah, di sini tauhid merupakan pondasi dari ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, namun memiliki tujuan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna diberi amanah olehnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan manusia yang disebut bermuamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah, karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi. Adapun nilai-nilai yang kedua yaitu adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa sumber daya digunakan untuk kesejahteraan manusia. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Dalam kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Dalam praktik di perbankan syariah ada akad mudharabah, yaitu akad antara pemilik modal dan mudharib yang meminjam, di mana modal 100% dari pemilik modal dan yang mengelolanya adalah mudharib. Dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun, bila kerugian yang dialami disebabkan oleh mudharib atau pengelola, maka mudharib tersebut ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa perbankan syariah sangat menerapkan sistem keadilan dalam produk-produk yang ditawarkan. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga, di mana nasabah atau peminjam modal harus mengembalikan lebih dari yang dipinjamnya. Dengan begitu, hal tersebut dapat merugikan nasabah dan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, nilai yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Maksud dari nilai ini adalah
Para pelaku ekonomi menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merupakan seorang pedagang. Kita tahu bahwa beliau memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji yang dapat kita praktikkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di antara sifat terpujinya adalah sidik, yang berarti jujur. Kejujuran dalam berekonomi, terutama dalam berdagang atau berbisnis, merupakan hal yang amat penting. Dari konsep sidik ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas yang dimana mencapai tujuan yang tepat dan benar, dan efisiensi yang melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena itulah, kalau mubazir berarti tidak benar. Sifat terpuji lainnya adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya, fatonah yang berarti cerdik, dan yang terakhir yaitu tablik yang berarti komunikatif. Nah, nilai-nilai yang keempat yaitu khilafah atau pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan itu sendiri dalam teori ekonomi Islam adalah menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Selain itu, peran pemerintah juga untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariat dan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Adapun nilai-nilai yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Secara harfiah, ma'ad berarti kembali. Dunia merupakan tempat singgah sementara, di mana dunia hanya sebagai wahana bagi manusia untuk bekerja dan beramal soleh. Oleh karena itu teman-teman, karena kita semua akan kembali kepadanya, maka orientasi dalam berekonomi dan berbisnis bukanlah motivasi untuk mendapatkan laba di dunia, akan tetapi untuk mendapatkan laba dunia dan juga laba akhirat. Selanjutnya, materi yang kedua yang berjudul nilai-nilai yang dilarang dalam ekonomi Islam serta yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang dilarang dan yang harus dihindari dalam ekonomi Islam tersebut, yaitu yang pertama, maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termaksud perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Pelarangan maisir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian, seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Namun, sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Jadi teman-teman, perjudian dalam Islam itu dilarang ya guys, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya guys. Nilai-nilai yang kedua yaitu ghorar. Menurut bahasa, ghorar berarti pertaruhan. Menurut istilah, ghorar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya
atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya, membeli barang di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Ayat dan hadis yang melarang gharar diantaranya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Nilai-nilai yang terakhir yaitu riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba, dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba, yang diantaranya seperti yang disebutkan di atas tadi, Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan ayat yang kedua yaitu Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Jenis-jenis riba yaitu diantaranya menurut para ulama fikih, riba dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama riba fadl, yang dimana tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya, tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum, dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu riba qard, yang dimana meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Adapun contohnya yaitu Andi meminjam uang sebesar 25.000 kepada Budi. Nah, Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar 30.000. Maka tambahannya tersebut itu sebesar 5.000, yang dimana tambahannya tersebut itu termaksud dengan riba qard. Selanjutnya riba yang ketiga yaitu ribayat, yang dimana ribayat ini berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Nah, yang riba yang terakhir yaitu riba nasi'ah,
yang dimana riba tersebut tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contohnya, Rumina membeli cincin seberat 10 gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayar tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram. Dan jika terlambat 1 tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Poin yang terakhir dari materi ini adalah hikmah pelarangan riba, yang dimana banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosial ekonomi dan distribusi, keseimbangan antar generasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi, karena yang haraman riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Yang dikutip dalam kitab suci Al-Quran, surah yang ke-59 ayat 7. Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu. Nah teman-teman, gimana penjelasannya? Apa sudah bisa dimengerti? Jika belum bisa dimengerti, bisa diulang sampai mengerti. Canda doang. Oke teman-teman, dari pemaparan materi tersebut dapat teman-teman ketahui bahwa ekonomi Islam sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi bisa dipraktikkan untuk semua orang loh. Terbukti dengan diterapkannya ekonomi Islam di negara yang mayoritas masyarakatnya bukan Islam, seperti di Inggris. Semoga kita sebagai umat Islam semakin bersemangat untuk menerapkan ekonomi Islam di Indonesia. Bisa dimulai dengan memiliki akun rekening di bank syariah. Dengan begitu, kita mendukung kemajuan ekonomi Islam. Dan juga semoga kita selalu terhindari dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya teman-teman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, bila suaranya kurang jelas, sleep call saja. Canda. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan dan kita hanya korban. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.